Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekarang sudah ada kitab suci elektronik, ya kan? Kitab suci elektronik itu sudah bisa di-download di handphone bapak-bapak, ya kan? Jadi sekarang kalau kita memiliki kitab suci itu tidak hanya kitab suci yang menggunakan kertas, tapi sudah kitab suci elektronik. Kok enggak bisa begitu? Banyak aplikasi di Play Store. Ya. Jangan kita terlalu banyaklah baca satu ayat setiap hari. Apa tuh yang akan menjadi? Ya. Jadi Lexio Divina itu adalah membaca satu ayat setiap hari. Dengan membaca satu ayat setiap hari, 365 hari 365 ayat. Kok enggak mampu gitu. Ya. Nah, baik, itu suatu arahan yang mesti kita camkan. Berikutnya ada yang disebut dengan katekesi Tradendai, ya, atau katekesi Tradendai. Apa tuh? Ya, katekesi Tradendai, ya, Tradendai, ya. Nah, penyelenggaraan katekesi oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting. Nah, itu tugas amat penting. Ya, didasari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Tugas yang diberikan Tuhan dan diberikan Yesus kepada kita, kepada muridnya, maka diteruskan kepada kita. Ya, disingkat dengan CT artikel 1 atau katekesi Tradendai artikel 1. Katekesi yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Ingat, katekesi yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada si pengkhotbah, bukan berpusat kepada yang membacakan firman, tetapi berpusat pada Kristus. Hati-hati, banyak khotbah itu hanya menyangkut kehidupannya, kehidupan si pengkhotbah. Itu adalah, ya, katekesi yang tidak otentik ya. Kristusnya itu sedikit saja diwartakan. Yang dia ceritakan banyak masalah dunia. Hati-hati, ya. Tadi sudah disampaikan dalam Injil Yohanes bab 1, ya, ayat 1 sampai 18 itu kan, bahwa, ya, dunia itu tidak mengenal Kristus. Mengapa tidak mengenal Kristus? Karena dia melupakan Kristus. Siapakah dunia itu? Ya, dunia itu adalah kehidupan manusia yang membuat, ya kan, hidupnya itu melupakan Kristus, melupakan Allah, melupakan Roh Kudus. Nah, jelas ya. Kemudian katekesi ialah pembinaan anak-anak, pembinaan kaum muda, dan pembinaan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud menghantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Ya, katekesi Tradendai artikel 18. Jadi itu, maka kita terus dibina terus-menerus. Sampai di tempat ini pun dibina. Kalau ada yang bosan dibina, berarti dia sudah mulai tidak mau mencintai Tuhan Yesus. Jawabnya begitu. Ya. Berikutnya dasar katekese, ya. Tadi sudah, ya, sudah disampaikan 3 dokumen di mana katekese itu penting. Berikutnya kita masuk ke dasar katekese. Dasar katekese adalah penugasan Kristus kepada para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Ya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus mengutus para rasul untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk mewartakan Kristus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah orang itu dibaptis, orang itu harus diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak hadir di sini bukan karena ingin cepat keluar biar dapat remisi, dibilang rajin, bukan. Tapi bapak-bapak itu, ya kan, karena sudah dibaptis, maka bapak-bapak harus diajar.
Nah, pengajaran itu bukan hanya untuk Bapak. Di luar nanti Bapak-bapak aktiflah di gereja, ikut retret, rekoleksi, pembinaan iman, macam-macam ya. Nah, itu. Selanjutnya, subjek katekese ya. Katekese adalah karya gereja yang mendasar, jelas. Jadi Bapak-bapak, ya makanya saya bimbingan penyuluhan dan katekese umat bagi Bapak-bapak ini adalah tujuannya adalah karena karya gereja yang mendasar, dasar ya. Jadi kalau kita tidak berkatekese atau tidak diberikan bimbingan dan penyuluhan dan katekese ini, karena ini adalah karya gereja yang mendasar. Gereja dipanggil untuk melanjutkan tugas Yesus. Nah, jelas. Sang guru dan diutus menjadi pengajar iman. Ingat itu, gereja dipanggil untuk melanjutkan tugas Yesus. Ya. Ada 5 tugas gereja atau 5 tugas yang diberikan kepada kita oleh Kristus. Yang tadi yang saya sampaikan tadi, ya, liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, ya kan, martiria, LK2DM. Nah, jadi jelas di situ. Oleh karena itu subjek katekese adalah gereja. Ya. Jadi gereja dipanggil untuk melanjutkan tugas Yesus sang guru dan diutus menjadi pengajar iman dengan dijiwai oleh Roh Kudus. Roh Kudus, hiburlah. Kan begitu. Oleh karena itu subjek katekese adalah gereja. Siapa? Kita subjek. Ya kan? Iman yang diajarkan oleh gereja dalam iman yang dihidupi oleh gereja itu sendiri, yaitu pemahaman tentang Allah dan rencana penyelamatannya. Maka diajarkan terus menerus tentang pemahaman tentang Allah dan rencana penyelamatannya. Berikutnya pandangan tentang manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Ingat, pandangan tentang manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Mengapa kita ciptaan yang paling mulia? Karena kita diberikan oleh Allah, yaitu rohnya. Ya, kita diberikan roh. Jadi kalau makhluk hidup lain itu hanya diberikan, ya kan, badan dan jiwa atau nyawa. Sedangkan manusia itu tidak hanya badan dan jiwa, tetapi ruah, ya kan? Kemudian warta kerajaan Allah itu jelas, ya. Kemudian harapan dan kasih. Jadi pemahaman tentang Allah dan rencana penyelamatannya, pandangan tentang manusia adalah ciptaan yang paling mulia, warta kerajaan Allah dan harapan dan kasih. Nah, itu adalah iman yang diajarkan oleh gereja dalam iman yang dihidupi oleh gereja itu sendiri. Berikutnya objek. Kalau tadi kan subjeknya itu adalah gereja, sekarang objek katekese. Tujuan definitif katekese adalah bukan hanya membuat orang saling berkontak, bukan hanya untuk saling berhubungan, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus. Hubungan intim dengan Yesus Kristus itu harus mesra. Sudahkah kita berdoa pada hari ini? Sudahkah kita memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Allah pada hari ini? Itu, ya. Jadi kalau kita tiba-tiba mendengar orang puji Tuhan, haleluya, lalu marah, berarti kita tidak memiliki hubungan intim dengan Yesus Kristus. Kita mengucapkan salam pun tidak bisa, padahal sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan di tempat ini. Salpe pun tidak mau ucapkan, ya kan? Malu ngapa? Ya. Membuka kitab suci pun tidak mau, seperti kitab suci itu, ya kan? Padahal kitab suci itu harus kita baca, kita buka, kita baca, kita renungkan, kita wartakan. Ada kawan-kawan yang mewartakan kitab suci, ditolak oleh kita, sok suci kamu, katanya. Padahal itulah, ya, katekese yang terus-menerus yang harus dilakukan. Jadi tujuan definitif katekese adalah bukan hanya membuat orang saling berkontak, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus. Segala kegiatan mewartakan kabar gembira dimengerti sebagai usaha mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus. Jadi gereja itu adalah satu, kudus, ya, Katolik atau universal, apostolik, kan begitu. Ya. Untuk mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus, ya harus kita memahami dan mengikuti katekese, mulai dengan pertobatan awal seseorang kepada Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus.
Jadi pertobatan itu adalah awal dari kita bagaimana kita bisa diajar dan dihajar oleh Tuhan. Diajar dan dihajar dengan kasih-Nya. Nah, mulai dengan pertobatan awal seseorang kepada Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus melalui pewartaan Injil yang pertama. Katekese berusaha mengukuhkan dan mematangkan kesetiaan pertama ini. Jadi kita harus setia kepada rahmat Tuhan, setia kepada Yesus Kristus, setia kepada Roh Kudus, ya, melalui firman dan sabdanya. Nah, itu ya harus dipahami oleh bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa katekese itu, tujuan definitif katekese adalah bukan hanya membuat orang saling berkontak, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus, ya kan? Jadi jelas itu hubungan intim dengan Yesus itu harus dirawat terus-menerus.